Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 3 Sambirejo dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD 3 Sambirejo. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Serta salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita diakui umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu tugas dari guru penggerak dalam modul 1.4, modul mengenai budaya positif yang terdapat dalam sekolah. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu mungkin tahu apa itu budaya positif? Budaya positif itu sendiri apa? Ada yang tahu dari Bapak Ibu dulu? Budaya positif, budaya yaitu kebiasaan positif yang baik. Berarti budaya yang baik. Contoh penerapan yang sudah kita lakukan setiap harinya, misalnya seperti kebiasaan, salam, sapa, salim siswa pada gurunya. Itu adalah salah satu contoh yang biasanya kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di SDN kita, yaitu SD 3 Sambirejo. Konsep inti budaya positif yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mana pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan atau dilakukan oleh Bapak Ibu Guru demi memenuhi kebutuhan setiap peserta didik yang ada di dalam kelas untuk mewujudkan visi dan tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran dan budaya positif. Sedangkan dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu bahwa guru itu yang mengontrol murid dan berhak memaksa murid. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, bahwa stimulus respon yaitu realita kebutuhan yang dimiliki oleh siswa itu sama. Padahal dalam teori kontrol realitanya kebutuhan siswa itu berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pak
Pak Juni memiliki pandangan berbeda dengan Bu Eti maupun Pak Dedi dan lainnya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi apa yang dilakukan anak salah itu adalah suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasan dan tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam hal ini ada suatu perbedaan bahwa kita bisa mempengaruhi orang, tetapi ada teori kontrol yang hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu adalah teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, contoh, mungkin kita menyuruh siswa kita melakukan suatu kegiatan tetapi menolak. Nah, dengan bujukannya itu yang gagal, berarti kita harus menggunakan paksaan. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada pilihan-pilihan lain agar siswa itu tidak menolak dan tidak kita paksa. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, yang penting kita berpartisipasi, tidak memikir menang atau kalah. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran ada ranking yang satu dengan yang bawah atas, yang bawah pasti ada kesenjangan. Tetapi dalam teori kontrol semuanya sama, tidak ada menang dan kalah. Kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku di arah yang lebih baik. Dalam disiplin positif ini kita harus memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai apa yang dimiliki dalam diri kita masing-masing dan yang kita yakini. Nah, tadi ini disiplin positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, bahwa nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ibu Primary Program PYP, nilai kebajikannya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai universal yang dapat
kita temukan pada diri kita sendiri yang nantinya dapat terbentuknya budaya positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia mempunyai kebutuhan masing-masing. Yang mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan sebuah keinginan. Jadi kebutuhan atau keinginan dulu yang harus dicapai. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pastinya apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Dalam kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari bertahan hidup itu contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima yaitu seperti rasa diterima, diperdulikan oleh sesama, berbagi dengan sesama, bekerja sama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya dalam penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pastinya semua orang mempunyai kemampuan dalam menguasai beberapa hal, yang mana penguasaan tersebut meliputi keinginan memimpin, berprestasi atau diakui. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang diinginkannya dalam memenuhi suatu kebutuhan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mau kemana, pilihan apa yang dipilih itu adalah suatu kebebasan yang mana merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tentunya sebagai manusia kita pastinya pernah merasa senang dengan apa yang kita lakukan dan orang lain yang dilakukannya. Bisa bermain, tertawa dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Dalam memotivasi perilaku manusia berkaitan dengan kebutuhan tadi, motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti itu berasal dari luar diri kita, sedangkan intrinsik berasal dari dalam diri kita. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah contoh motivasi dari luar diri kita agar kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita berkendara menggunakan helm pada tilang, agar tidak terkena hukuman tilang kita harus memakai helm. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, contoh kita sebagai guru dituntut untuk mengisi BMM dan mengupload bukti berupa sertifikat diklat. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang mana untuk mendapatkan suatu penghargaan.
Penghargaan itu akan dijadikan motivasi yang berupa ekstrinsik atau dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh tadi, pada saat berkendara kita menggunakan helm, ada yang berpikiran bahwa untuk tidak terkena tilang. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu adalah demi keselamatan. Nah, kita menggunakan helm itu demi keselamatan. Berbeda dengan ekstrinsik, yaitu demi kenyamanan. Dalam artian tidak terkena hukuman. Itu adalah perbedaan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, mungkin anak tidak sadar bahwa dia mengucapkan kata-kata kotor, sehingga terdengar oleh bapak ibu guru. Dengan sengaja bapak ibu guru memberikan suatu hukuman dengan contoh hormat di depan bendera. Itu adalah hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Itu merupakan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Itu sudah terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitori murid. Contoh, ada murid kita yang tidak memakai sepatu, padahal sudah diberitahu bahwa tidak memakai sepatu. Yang pertama yang dilakukan kita memanggil, terus memberikan pengarahan. Dan setelah itu kalau tetap tidak melakukan atau tidak memakai sepatu, berarti nanti akhirnya sepatunya disita. Yang mengambil orang tua. Itu adalah konsekuensi yang sudah terencana dan disepakati sebagai peraturan. Tetapi berbeda lagi dengan restitusi, yaitu restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dalam tahap ini kita berkolaborasi dengan murid, kita tanyakan dari kesalahan tersebut, kita mencari solusinya, dan solusi itu berasal dari murid sendiri, yang mana solusi dibuat oleh murid dan dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman itu secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana, dan restitusi menciptakan kondisi untuk murid melakukan perbaikan dalam kesalahannya. Lima posisi kontrol guru yang biasanya kita sering lakukan. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin bapak ibu guru dalam posisi kontrol guru mana yang sering dilakukan? Sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Ada yang penghukum, ada yang pemantau, ada yang manajer, ada yang teman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dalam posisi kontrol penghukum, tentunya siswa kita minta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh kita sebagai guru dalam posisi penghukum. Sedangkan dalam pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah sebuah pernyataan yang membuat siswa itu merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukan, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Berbeda lagi dengan posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dari pernyataan tersebut, mana yang menunjukkan bahwa kata itu bersifat atau bermakna teman menurut bapak ibu? Ayo dong, gitu. Ayo dong, tolong bantu. Nah, itu adalah salah satu kata yang mana biasanya diucapkan temannya. Ayo dong, tolong dong. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang mana posisi kontrol guru sebagai teman. Sedangkan dalam memantau, pernyataannya sebagai berikut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, hanya memantau, memberikan pertanyaan dengan cara setelah kamu upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu memantau, hanya memantau saja, tidak memberikan hukuman atau solusi apapun. Nah, sedangkan di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Yang seharusnya atau pilihan terbaik kita sebagai dalam posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Kita mencari tahu atau memberikan pengetahuan tentang kesalahan apa yang telah dilakukan. Setelah itu kita menanyakan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Dari pertanyaan tersebut, anak akan memberikan jawaban. Dari jawaban tersebut, nanti akan kita jadikan solusi yang terbaik apa yang nantinya akan dilakukan sendiri oleh siswa. Kalau menurut saya, posisi manajer adalah posisi kontrol guru yang baik. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Dari kelima posisi kontrol, apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, atau memantau? Manajer. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut nanti bisa memperbaiki kesalahan murid. Nah, contoh posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana menurut Bapak Ibu? Ya, membuat merasa bersalah. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut Bapak Ibu ini termasuk apa? Posisi kontrol yang apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Memantau, ya memantau. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini termasuk apa? Posisi guru sebagai teman. Betul sekali. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas apa? Penghukum. Ya, penghukum. Jadi tidak mendapatkan nilai hukumannya. Aja. Kamu gimana? Kita lanjut. Tidak naik kelas kalau tidak mengerjakan tugas. Kita lanjut dalam keyakinan kelas. Dalam keyakinan, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu dulu bisa memberikan pernyataan mengenai perbedaan tersebut antara keyakinan dan peraturan. Ya, keyakinan tadi bahwa nilai universal ya terdapat dalam diri kita masing-masing. Apa yang terdapat dalam diri kita jadikan sebuah keyakinan.
yang mana keyakinan tersebut bisa kita lakukan demi terciptanya budaya yang positif. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar dapat diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat sebuah keyakinan kelas? Belum. Nah, tentunya bisa dibuat sebuah keyakinan kelas yang mana berupa pernyataan universal seperti nilai-nilai kebajikan tadi, menghormati, menjaga. Dibuat pernyataan positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita buat menjadi kalimat yang positif, menjadi bagaimana? Menurut Bapak Ibu, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita buat menjadi pernyataan yang positif, jadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, jadi jangan menggunakan kata jangan. Harus menggunakan kalimat atau pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sebuah keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang, hanya sekilas saja mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin dalam keadaan kelasnya banyak coret-coretan, berarti harus menjaga kebersihan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seumpama kita membuat sebuah keyakinan sekolah, berarti yang dilibatkan yaitu kepala sekolah dan bapak ibu guru. Kalau keyakinan kelas berarti guru dan murid. Terus selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita saling berkomunikasi, berkolaborasi antara guru dan murid untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita terapkan dalam kelas maupun sekolah. Dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu adalah pernyataan mengenai menstabilkan identitas. Contohnya seperti pernyataan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang mana biasa bapak ibu guru sampaikan untuk menstabilkan identitas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi semua tindakan atau perlakuan itu pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan penguasaan, terus kesenangan. Biasanya kalau siswa itu menjadi teman berarti dalam kebutuhan kesenangan. Senang kalau menjadi temannya. Itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Pernyataannya sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya
Karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang menguatkan siswa dalam memvalidasi tindakan yang salah, agar siswa itu melakukan kesalahannya untuk suatu kebutuhannya. Nah, kita bisa memvalidasi tindakan apa yang telah dilakukannya. Setelah validasi kesalahan, kita menanyakan sebuah keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, dari intrinsik itu keyakinan dalam diri kita. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi sebuah masalah itu kita kaitkan dalam keyakinan-keyakinan yang telah kita buat, agar siswa itu merasa keyakinannya tidak dilakukan, sehingga nanti keyakinannya dapat dilakukan dengan baik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan sebuah keyakinan yang terdapat dalam diri siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, contohnya kemarin saya membahas sebuah sertifikat restitusi dengan permasalahan siswa sering telat terlambat karena bergadang dengan bermain HP, sehingga tidurnya larut malam dan terlambat berangkat sekolah. Dari sini ada yang ditanyakan untuk pemaparan tersebut dari Bapak Ibu Guru. Oke. Ada yang ditanyakan dari pemaparan tersebut? Kalau tidak ada, saya akhiri dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya dengan kegiatan penyebaran dalam budaya positif untuk program guru penggerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.